Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumi Ayati Hasan Mustafa. Saya akan menjelaskan secara rinci tentang high care supply. Yang pertama, apa itu high care supply atau supply? Supply atau penawaran. Supply atau penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran yaitu ada dua. Yang pertama, jika harga barang atau jasa naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Selanjutnya adalah jenis-jenis penawaran. Jenis-jenis penawaran ada 5. Yang pertama, penawaran individu, penawaran pasar, penawaran submarginal, penawaran marginal, dan penawaran supermarginal. Yang pertama, kita akan membahas tentang penawaran individu. Penawaran individu merupakan salah satu penawaran yang dilakukan seorang penjual atau produsen terhadap jumlah suatu barang atau jasa pada jangka waktu tertentu, tempat, dan pada tingkat harga tertentu. Yang kedua adalah penawaran pasar. Penawaran pasar merupakan suatu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan kepada beberapa orang produsen atau penjual pada waktu, tempat, dan pada tingkat harga tertentu. Yang ketiga adalah penawaran marginal. Penawaran marginal ialah sebuah penawaran yang dapat dilakukan oleh penjual dengan syarat mampu menjual suatu produk dengan harga pasaran. Yang keempat adalah penawaran submarginal. Penawaran submarginal adalah penawaran yang dilakukan saat mampu menjual barang yang mampu menjual barang yang berada di bawah harga pasar. Selanjutnya adalah penawaran supermarginal. Hampir sama dengan penawaran marginal. Penawaran pada supermarginal ini adalah sebuah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual yang bisa menjual produknya di atas harga pasar. Selanjutnya adalah jenis-jenis penawaran pada ilmu ekonomi. Penawaran secara asalnya adalah perilaku seseorang untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lain. Pada ilmu ekonomi, penawaran dibagi menjadi dua, yaitu penawaran mikro dan penawaran makro. Apa sih pengertian dari penawaran mikro dan penawaran makro? Oke. Penawaran mikro, penawaran jenis ini adalah penawaran perorangan, di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan penawaran makro ini mencakup hal yang lebih luas karena penawaran ini lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh, tidak hanya pada kegiatan antara produsen dan juga konsumen. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya, jumlah produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Yang ketiga adalah bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang keempat adalah harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan meningkat, karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Yang kelima adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi akan memudahkan para produsen untuk menghasilkan dan menjual barang dalam jumlah yang banyak. Yang keenam adalah pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk, sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga.
Yang ketujuh adalah perkiraan harga yang akan datang. Hal ini sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dan situasi politik. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi tentang komoditas pasar. Sedangkan situasi politik, jika situasi politik sangat kritis, maka semakin tinggi penawaran yang terjadi pada pasar. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Seperti pada tabel di samping, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, jika harga barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta akan semakin menurun. Selanjutnya adalah pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Contohnya pada kurva permintaan di samping. Jika harga bakso per mangkok 20.000, maka jumlah yang diminta adalah 120.000. Sedangkan jika harga bakso per mangkok 18.000, maka jumlah yang diminta adalah 140.000. Maka jumlah yang diminta atau ditawarkan tergantung pada harga yang diberikan oleh para penjual atau produsen. Selanjutnya adalah pergeseran kurva penawaran. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Contohnya, jika harga jeruk 4.500, sebelum kenaikan harga, permintaan adalah 50.000. Tetapi sesudah kenaikan harga, penawaran menjadi 40.000. Contohnya pada harga jeruk. Jika harga jeruk 4.500, jumlah barang yang ditawarkan sebelum kenaikan harga yaitu 50, sedangkan sesudah kenaikan harga menjadi 40. Dan yang terakhir adalah kurva higher supply. Higher supply adalah pasokan yang lebih tinggi mengarah ke harga equilibrium yang lebih tinggi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.